Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan cara untuk membuat soal melalui Google Formulir. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah silakan login dulu ke account Google yang dimiliki. Kemudian jika sudah login, bisa mengklik aplikasi yang ada di sebelah kanan atas di sini, Google Apps. Diklik sekali, lalu bisa di-scroll ke bawah dan dicari Google Formulirnya. Lalu diklik lagi sekali. Kita tunggu. Atau bisa juga dengan, ini cara pertama. Cara kedua bisa dengan mengklik atau mengetik docs.google.com/forms lalu enter. Nah, kita akan dibawa ke halaman awal dari Google Formulir ini. Jika mau membuat yang baru, kita klik yang blank. Silahkan diganti judul soal, misalnya ini judul soal yang akan tersimpan di Google Drive kita. Lalu di sini juga sama. Ya, ini judul soal yang akan muncul di layar siswa ketika siswa mengerjakan. Klik setting. Kemudian di sini ada beberapa hal, ada hal yang general. General ini adalah yang bisa kita pilih kalau kita collect email address, kalau kita mau ambil email mereka, email siswa. Kemudian karena saya pakai punya BPK Penabur, di sini kita bisa batasi apakah email yang boleh mengisi hanya dari BPK Penabur atau boleh semua email. Kalau boleh semua email, ini jangan di checklist. Limit to one respon ini kalau satu orang hanya bisa sekali mengisi. Nah, karena ini sifatnya ulangan, lebih baik ini di checklist aja. Kemudian ini responden can edit after submit, berarti responden atau siswa itu bisa ngedit lagi setelah disubmit. Tapi karena ini ulangan, jadi ini nggak usah di checklist. Kemudian settingan kedua ini adalah presentation atau tampilannya. Nah, di sini kalau kita checklist show progress bar, maka ketika siswa mengerjakan, siswa dapat melihat progres pekerjaan mereka. Kemudian kalau yang shuffle question order ini jika di checklist, maka soal yang masuk ke siswa itu akan diacak. Ini quizzes. Karena kita mau bikin soal, maka ini harus digeser menjadi warna ungu sehingga make this a quiz gitu ya. Jadi ini adalah bentuknya quiz. Kemudian di sini release grade, apakah siswa bisa langsung lihat nilainya atau tidak. Kalau mau bisa langsung ini diklik, kalau tidak ya tidak gitu, jangan diklik. Ini adalah hal-hal yang bisa dilihat siswa ketika nanti kita sudah kirimkan hasil jawaban mereka. Kemudian save. Biasanya di halaman pertama hanya ini aja, judul dan identitas siswa, nama misalnya. Nah, nama ini bentuknya adalah jawaban pendek, jadi jangan lupa ininya dirubah gitu ya, jadi jawaban pendek. Kemudian required-nya dipilih. Kalau tidak dipilih, maka siswa bisa mengkosongkan jawaban. Kemudian untuk menambahkan lagi pertanyaan, klik tanda plus di sebelah kanan, ini add question. Kelas ini kita bisa tuliskan sesuai kelas yang kita ajar. Ini untuk halaman pertama. Nah, untuk memisahkan halaman pertama dengan halaman berikutnya ketika kita mulai ke soal, kita klik yang ini. Ada add section, ini berarti memisahkan antar halaman. Diklik sekali, maka kita akan masuk ke halaman 2. Di sini bisa kalau saya biasanya beri judulnya adalah indikatornya. Description-nya. Kemudian kita bisa langsung memasukkan atau mengetikkan soal pilihan ganda sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, maka ini multiple choice. Kalau soalnya berbentuk isian, kita bisa pilih antara short answer atau jawaban pendek, atau bisa juga berbentuk paragraf. Nah, karena di sini soalnya akan berbentuk pilihan ganda, maka silakan langsung isikan atau ketikan soal yang kita mau. Ini contoh aja. Ini contoh soal pertamanya, misalnya ya. Nah, kemudian untuk memberikan jawabannya, ini kita klik yang di sini, yang di bawah sebelah kiri, answer key atau jawaban gitu ya. Dipilih aja, diklik sekali.
Nah, di sini kita bisa tuliskan nih mau berapa poin tiap soal. Misalnya kita mau tiap soal nilainya 2 poin. 2 poin nih. Maka di poinnya ini diganti aja jadi 2. Nah, ini kan jawabannya B. Maka jawabannya B, klik yang di B. Poinnya 2. Nah, kalau udah selesai tinggal done. Nah, ini udah jadi nih satu soal, tapi jangan lupa required supaya soal ini nggak bisa dikosongkan. Misal mau tambah lagi soal gitu ya, ini tinggal tambah, lalu kita klik lagi bla 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 gitu. Nah, kalau misalnya indikatornya ada lebih dari 1, mau ditambahin lagi halaman baru, ya kita tinggal tambah add section, kemudian ini indikator. Nah, kalau nambah lagi indikator ya tambah lagi yang add sectionnya, begitu seterusnya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk respon, di sini ada selain question, di sini ada respon. Nah, ini jangan lupa harus di kesebelah kananin. Kalau dia bentuknya kayak gini, maka nggak bisa menerima respon. Tapi kalau udah kayak gini, ya udah bisa diterima. Kalau kita mau lihat tampilannya, kita klik yang ini, preview. Nah, kita bisa lihat nih halaman pertama kayak gini nih, yang nanti dilihat siswa. Misalnya, nah nanti ini halaman keduanya, siswa akan lihat ini halaman kedua. Ini halaman ketiganya. Oh, nah ini karena kita tadi udah required, maka dia nggak bisa di skip gitu. So, kita isi ini, kemudian next. Ini kan contoh doang. Kemudian ini next. Ini halaman ketiga. Nah, ketika kita udah nggak ada lagi halaman, maka dia bisa langsung submit. Kemudian kalau ini misalnya mau dipindahin supaya kita nggak bingung mau dipindahin nih, dipindahin kemana ya, misalnya ke tahun ajaran ini 2020-2021, kita klik sekali lalu move. Jadi nanti kita tinggal cari di Google Drive kita file 2020-2021 gitu. Terus kalau mau lebih menarik lagi tampilannya, kita bisa mainkan di sini customize theme. Nah, di sini ya. Saya mau diganti backgroundnya jadi warna biru, hijau gitu, hijau, orange. Nah, ini bisa dimainin di sini. Atau mau kita tambahin gambar di atasnya gitu, kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Misal pakai ini, insert aja. Nah, nanti ada tampilan ini di atasnya, sehingga begitu dilihat di siswa tampilannya kayak gini gitu. Jadi bisa diatur sesuai yang kita butuhkan gitu. Dan nggak perlu di save karena dia akan tersave otomatis selama kita terhubung dengan internet gitu. Nah, di sini bisa dilihat total poinnya tadi karena baru diisi 2 aja, jadi ya cuma 2. Tapi kalau misalnya kita udah isi sampai 50 soal kali 2 berarti 100, maka kita bisa lihat di sini total poinnya udah 100 gitu. Sekian yang bisa saya jelaskan.